Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu al-anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi. Warrabi'u qiraatul fatihati. Adapun rukun yang keempat adalah membaca Fatihah atau badaliha atau gantinya Fatihah, liman bagi orang layah fadhuha yang tidak hafal kepada Fatihah. Fardhon adalah fardu, kanat ada apa as-salat. Wa bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha adalah ayat daripada Fatihah, kamilatan halis sempurna. Artinya bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian daripada Fatihah. Wa man asqata, barang siapa menggugurkan minal Fatihati dari Fatihah, harfan akan satu huruf, au tasdidatan atau satu tasdid, au abdala atau mengganti harfan akan satu huruf, minha dari Fatihah, diganti biharsah apa qiraahnya aman, wala salatuhu dan juga tidak sah apa aman, wa alaihi atas man i'adatul qiraati apa mengulang qiraah, mengulang bacaan Fatihah. Wa yajibu tartibuha dan wajib apa mentertibkan Fatihah, artinya dibaca secara tertib. Bi an yaqra'ah, dengan membaca ayatiha akan ayat-ayat Fatihah, ala nazmiha al-ma'rufi, menurut atau mengikuti susunannya Fatihah yang sudah kita ketahui itu. Wa yajibu aidan, dan wajib pula muwalatuha apa muwalat Fatihah. Yang dimaksud muwalat Fatihah bi an yasila, dengan menyambung siapa orang ba'dha kalimatiha, kepada sebagian kalimat-kalimat Fatihah, disambung bibadin dengan sebagian yang lain, min ghairi faslin, tanpa memisah, illa biqadri tanafusi, kecuali dengan ukuran bernafas, dengan sekedar bernafas. Artinya antara kalimat dan kalimat harus bersambung, tak boleh dipisah kecuali dengan sekedar bernafas. Fa in taqallala az-zikru, jikalau itu yang dimaksud muwalat. Fa in taqallala az-zikru, jikalau menyela-nyelai apa zikir, baina muwalatiha, di antara muwalatnya Fatihah, qata'aha, maka memotong kepada muwalat. Qata'aha, maka memotong kepada muwalat. Antara kalimat-kalimat dipisah dengan zikir misalnya, berarti itu tidak muwalat. Illa an yata'allaqa dzikru, terkecuali berkaitan apa zikir, berkaitan bimaslahatis salati, dengan kemaslahatan salat, kata milil makmumi, seperti aminnya makmum, fi asna'i fatihatihi, di tengah-tengah Fatihahnya makmum, takmin dikiraati imamihi, karena bacaan imamnya makmum.
di saat-saat makmum baca Fatihah, imamnya selesai baca Fatihah. Karena imamnya selesai baca Fatihah, baca amin, maka makmum ikut amin. Fa innahu, maka sesungguhnya ta'minul makmum, aminnya imam, la yaqta'u al muwalata, adalah tidak memotong kepada muwalat. Wa man jahilal Fatihatah, barang siapa tak tahu kepada Fatihah, tak bisa Fatihah, wa ta'azzarat, dan tak mungkin apa Fatihah, alaihi atas man, kok tak mungkin li'adami muallimin, karena tidak adanya muallim, guru, masalah misalnya, wa ahsana ghairaha, dan bisa siapa man, bisa ghairaha kepada selain Fatihah, minal Qur'ani, dari Al-Quran. Wajib, maka wajib alaihi atas man sab'u ayatin mutawaliyatin, apa 7 ayat yang berturut-turut, iwadon anil Fatihati, sebagai ganti dari Fatihah, au mutafarriqatan, atau berpisah-pisah. Fatihah tak bisa, tapi ada ayat lain yang bisa. Biasanya kalau Fatihah tak bisa, ayat yang lain lebih tidak bisa. Maka bisa mengganti Fatihah itu dengan ayat-ayat yang lain seukuran 7 ayat. Fa in ajaza anil Qur'an, jikalau tak mampu dari Al-Quran, Fatihah tak bisa, ayat-ayat yang lain tak bisa, atau bizikrin, maka datang dengan zikir. Datang dengan zikir artinya melakukan zikir. Badalan anha, sebagai ganti dari Fatihah. Kalau ada zikir-zikir yang lain yang bisa diganti zikir. Bihaitsu la yang kusuh, dengan sekiranya tidak kurang apa zikir, an hurufiha, dari huruf-hurufnya Fatihah. Fa illam yuhsin Qur'anan wala dzikran, jikalau tidak bisa kepada Quran dan juga tidak bisa kepada zikir, Quran tak bisa, zikir tak bisa, jalan keluarnya waqafah, maka diam siapa orang, qadrul Fatihati, seukuran Fatihah. Misalnya Fatihah cukup setengah menit, baca Fatihah tak bisa, zikir tak bisa, ya diam saja seukuran Fatihah setengah menit. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian salinan-salinan bunyinya seperti ini. Wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Rukun yang keberapa adalah baca Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim adalah ayat minha, daripada Fatihah. Wal khamisu ar-ruku', yang kelima adalah ruku'. Wa aqallu fardhihi, adapun paling sedikitnya fardunya ruku', liqaimin, bagi orang yang berdiri, qadirin, yang mampu, ala ruku', atas ruku', mu'tadilil khilqati, yang sedang apa perawakannya, tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek, salimi yadaihi, yang normal kedua tangannya, wurubataihi, dan kedua lututnya, sekurang-kurangnya adalah ayyan haniyah, membungkuk siapa qaim, membungkuk, min bi ghairin khinasin, tanpa inhinas. Hinas itu artinya memajukan dadanya, itu namanya inhinas.
adalah membungkuk qadra budughi rohataihi seukuran sampainya kedua telapak tangannya, qadra budughi rohataihi seukuran sampainya kedua telapak tangannya, rukbataihi kepada kedua lututnya, lau arada seandainya dia mau berkehendak wat ahuma kepada meletakkan rohataihi alaihima atas rukbatai. Pertanyaan, apakah di dalam ruku wajib kedua tangan itu memegang kedua lutut? Tidak wajib. Yang penting seandainya dia mau pegang bisa. Itu sekurang-kurangnya minimal ruku adalah seperti itu. Orang itu membungkuk sekiranya kedua tangannya itu bisa menjangkau kedua lututnya, dan seandainya mau ya bisa meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Fa illam yaqdir ala hadzal ruku'i, jikalau tidak mampu atas ruku ini, tak mampu ruku sedemikian rupa, inhana maka membungkuk makdurahu sebisanya, wa auma'ah bitorfihi dan memberikan isyarah dengan kejapan matanya. Itu sudah yang terakhir itu. Rukuk sedemikian rupa tak bisa, maka yang terakhir rukuknya itu dengan menggunakan isyarah pakai kedudukan mata. Wa akmalur ruku'i, adapun paling sempurnanya ruku. Ruku yang sempurna itu seperti apa? Adalah taswiyatur raki'i, meratakannya orang yang ruku, meratakan dhahrahu akan punggungnya, wa unuqahu dan lehernya dan punggungnya rata. Bihaitsu yasirani, dengan sekiranya menjadi apa punggung dan leher kasafhatin wahidatin, seperti satu permukaan, atau seperti satu papan. Wa nasbu saqaihi, dan menegakkan kedua betisnya, wa akhdhu rukbataihi, dan memegang kedua lututnya, yadaihi, dengan kedua tangannya. Ini ruku yang sempurna. Punggungnya dan lehernya lurus, rata. Kedua betisnya ditegakkan sambil memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Ustadisu, adapun yang keenam, at-tumakninatu adalah tumaknina. Wahia, adapun tumaknina, sukunun ba'da harakatin, adalah diam sesudah bergerak. Ada yang lebih bagus definisinya daripada ini. Tumaknina adalah sukunun ba'da harakatain, baina harakatain. Sukunun baina harakatain, diam di antara dua gerak. Gerak, diam, gerak. Diamnya itu namanya tumaknina. Tumaknina fihi ay ar-ruku'i, di dalam ruku'. Wal musannifu yaj'alu at-tumakninata fil arkani ruknan mustaqilan. Adapun kiai musannif menjadikan tumaknina di dalam rukun-rukun, dijadikan ruknan mustaqilan, sebagai rukun yang berdiri sendiri. Musannif menjadikan tumaknina sebagai rukun yang berdiri sendiri. Ruku itu rukun, tumaknina itu rukun. Sebagian tidak menjadikan satu, tumaknina ruku bersama tumakninanya. Jadi ruku dan tumaknina dijadikan satu rukun. Wa masya, dan berjalan. Berjalan bukan berjalan kaki. Berjalan artinya mengikuti.
dan berjalan alaihi atas itu, yakni menjadikan tumanina sebagai rukun yang berdiri sendiri. Berjalan kepadanya An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, tahqiqi di dalam kitab tahqiq. Wa ghairul musannifi, adapun selain musannif, yaj'aluha adalah menjadikan tumanina hayatan sebagai sebuah sifat, tabiatan lil arkani yang ikut kepada rukun-rukun. Selain musannif tidak menjadikan tumanina sebagai rukun yang berdiri sendiri, melainkan dijadikan sifat bagi rukun. Jadi misalnya rukuk bersama tumanina di dalamnya, sujud bersama tumanina di dalamnya, dan seterusnya. Wasabi'u, adapun yang ketujuh, ar-raf'u minar ruku'i, adalah mengangkat dari ruku', bangun dari ruku'. Wal i'tidalu qa'iman, dan i'tidal dalam kondisi berdiri. Alal hayati, atas keadaan atau kondisi, allati hay'a, karena yang ada siapa musalli, alaiha atas allati, qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya musalli, min qiyamin, berupa min qiyami qadirin, berupa berdirinya orang yang mampu, wa qu'udi ajizin, dan duduknya orang yang tak mampu, anil qiyami, dari berdiri. Iktidal itu apa? Iktidal itu kembali kepada keadaan semula sebelum ruku'. Kembali kepada keadaan sebelum ruku'. Sebelum ruku' itu apa? Bagi orang yang sholat berdiri, sebelum ruku' itu adalah berdiri. Sebelum ruku', bagi kita yang bisa sholat dengan berdiri adalah berdiri. Sedangkan bagi orang yang sholat duduk, sebelum ruku' ya duduk. Itu namanya i'tidal. I'tidal itu artinya kembali kepada keadaan sebelum ruku'. Bagi orang yang sholat berdiri, sebelum ruku' itu adalah berdiri. Wastaminu at-tuma'ninatu fi. Adapun rukun yang ke-8 adalah tumanina fihi, ay al-i'tidal, di dalam i'tidal. Tumanina sekali lagi dijadikan sebagai rukun yang berdiri sendiri. Wattasi'u, adapun yang ke-9, as-sujudu marrataini, adalah sujud 2 kali, fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Wa aqalluhu, adapun paling sedikitnya sujud adalah mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, adalah menyentuhkan sebagian dahinya musalli, disentuhkan maudhi'a sujudihi, ke tempat sujudnya musalli, minal ardi aghairaha, baik bumi maupun selain bumi. Itu sekurang-kurangnya sujud seperti itu. Yang penting ada sebagian dahi yang disentuhkan ke tempat sujud. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya sujud, an yukabbira, ialah bertakbir siapa orang, dihuwihi, bagi turunnya musalli, disujudi ke sujud, bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat kedua tangannya, wa yada'a rukbataihi, dan meletakkan kedua lututnya, thumma yadaihi, kemudian dua tangannya, thumma jabhatahu wa anfahu, kemudian dahinya dan hidungnya. Itu yang paling sempurna. Artinya setelah i'tidal, musalli itu turun dengan bertakbir.
bertakbir untuk turun ke sujud, tapi takbirnya tanpa mengangkat kedua tangan. Yang pertama-tama diletakkan adalah kedua lutut. Setelah kedua lutut, kedua tangan, terakhir adalah dahi bersama hidung. Urut-urutannya itu. Kedua lutut, kedua tangan, kemudian dahi. Wal asyiru, adapun rukun yang ke-10, at-tumaninatu adalah tumanina fihi as-sujud, di dalam sujud. Tumanina di dalam sujud. Bihaisu yanalu mawdi'u sujudihi ikara ra'sihi. Bihaisu yanalu, dengan sekiranya mengena mawdi'a sujudi, bacanya bihaisu yanalu mawdi'a sujudihi si qadu ra'sihi, dengan sekiranya mengena kepada tempat sujudnya. Bihaisu yanalu mawdi'a sujudin si qadu ra'sihi, dengan sekiranya mengena kepada tempat sujud apa beratnya kepalanya musolli. Jadi beratnya kepala itu terasa kepada tempat sujudnya. Wala yakfi imsa surasihi, dan tidak cukup apa menyentuhkan kepalanya, maudhi'a sujudihi, kepada tempat sujudnya. Tidak cukup di dalam sujud itu hanya menyentuhkan kepalanya ke tempat sujudnya, bal yatahamalu, melainkan menekan siapa musolli, bihaitsu law kana, dengan sekiranya andai kata ada tahtahu, di bawah kepalanya, kutnun masalan, di kapas misalnya, langka basah niscaya pepe. Apa pepe? Yang seandainya di bawah dahi itu, di bawah kepala itu ada kapas, niscaya dengan beratnya kepala, kapas itu menjadi pepe. Dari sendiri, dari sendiri maknanya itu. Wa zaharu atharuhu, dan tampak apa bekasnya, ayat ala yadin, atas tangan, lau furidot tahtahu, andai kata diasumsikan tangan itu berada di bawahnya kepala. Yang seandainya tangan itu ditaruh di bawahnya kepala, tampak bekas. Sekali lagi, sujud itu tak cukup hanya dengan menyentuhkan kepala ke tempat sujudnya, melainkan harus ditekan sedikit. Wal hadi asyara, adapun rukun yang ke-11, al-julusu bainas sajdataini, adalah duduk di antara dua sujud, fi kulli rakaatin, di dalam setiap rakaat. Sawa'un shalla qa'iman au qa'idan au muttaji'an, sama saja salat setiap orang, salat berdiri, salat duduk atau berbaring, tetap wajib duduk di antara dua sujud. Wa aqalluhu, adapun paling sedikitnya julus baina as-sajdataini, sukunun adalah diam, ba'da harakati a'dha'ihi, setelah bergeraknya anggota-anggota tubuhnya musolli. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya julus, az-ziyadatu ala dzalika, adalah melebihi atas hal itu, bidu'ai, dengan membaca doa, al-waridi, yang warid, kalampa, yang warid dari Rasulullah, doa fihi, di dalam julus itu yang sempurna, sambil membaca doa Rabbi firli warhamni itu. Falau lam yajlis, maka andai kata tidak duduk siapa orang baina as-sajdataini, di antara dua sujud,
bal saru ilal julusi akrabah, melainkan ada siapa orang lebih dekat kepada duduk, lam yasiha, maka tidak ada. Artinya jikalau tidak ada duduk di antara dua sujud, melainkan hampir duduk saja, maka tidak. Wasani asyarah, adapun yang ke-12, at-tuma'ninatu fihi adalah tuma'nina fihi ay al-julusi bainas sajdataini, di dalam duduk di antara dua sujud. Wasalis asyarah, adapun yang ke-13, al-julusul akhiru adalah duduk yang akhir. Ayil ladzi, artinya duduk yaqubuhu assalamu, yang mengiringi kepadanya apa salam. Duduk yang terakhir itu adalah duduk yang diiringi salam. Warabi'a asyara, adapun yang ke-14, at-tasyahhudu adalah tasyahhud fihi ay fil julusil akhiri, di dalam duduk yang terakhir. Tasyahhud disebut tasyahud atau tahiyat. Tahiyat itu disebut tasyahud kenapa? Karena di dalamnya ada asyhadu alla ilaha illallah. Wa aqallut tasyahudi, adapun paling sedikitnya tasyahud adalah at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu minimal. Wa akmalut tasyahudi, adapun paling sempurnanya tasyahud adalah at-tahiyyatun mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Tahiyat itu artinya penghormatan, ya. Adapun penghormatan al-mubarakatu, yang penuh berkah, as-salawatu maksudnya salat yang 5 waktu, at-thayyibatu artinya amal-amal saleh. Tahiyat yang penuh berkah, salat yang 5 waktu, amal-amal saleh, itu semuanya adalah lillahi, milik Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, adapun salam semoga dicurahkan atas engkau wahai nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Ini diajarkan pada saat Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril sampai di sebuah tempat di atas, malaikat Jibril mohon maaf kepada Rasulullah karena tidak bisa terus mengikuti. Dia mengatakan, saya hanya sampai di sini saja. Jadi Rasulullah dibiarkan berangkat sendirian untuk ketemu Allah. Akan tetapi malaikat Jibril menyarankan kepada Nabi Muhammad agar ketika sampai kepada tempat tertentu memberi salam kepada Allah. Salamnya ini at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Setelah Rasulullah menyampaikan salam dengan redaksi yang seperti ini, Allah Ta'ala menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah tidak puas kalau nikmat yang seperti itu hanya dimiliki beliau sendiri, ingin melibatkan umatnya, khususnya hamba-hamba Allah yang soleh, sehingga diteruskan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Setelah itu para malaikat yang ada di atas langit dengan serentak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Wal khamisa asyarah, adapun yang ke-15,
Rukun yang ke-15, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat atas kanjeng Nabi, di mana itu fihi ayfil julusil akhiri, di dalam duduk yang akhir, ba'dal farawi minat tasahudi, setelah selesai dari tasahud. Jadi yang namanya tasahud itu sampai wa anna Muhammadar Rasulullah, itu tasahud. Setelah tasahud maka salawat kepada kanjeng Nabi. Wa aqallus salati, adapun paling sedikitnya salawat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini paling. Wa asyara kalamul musannif, dan mengesankan apa kalamnya ke musannif, mengesankan atau menunjukkan annas salata alal ali, bahwa sesungguhnya membaca salawat atas keluarga Nabi la tajibu, adalah tidak wajib. Wa huwa kadzalika, adapun keadaannya memang demikian. Aywal amru kadzalika wal hiya sunnatun, melainkan adapun salat alal an adalah sunnah. Jadi yang wajib hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu tak wajib, tapi itu sunnah. Wasadis asyara, adapun rukun yang ke-16, at-taslimatul ula, adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Ini artinya bahwa salam yang kedua itu bukan rukun. Wa yajibu iqa'us salami halal qu'ud, dan wajib apa menjatuhkan salam di saat orang itu duduk. Jadi sebelum salam jangan berdiri, karena salam itu harus dilakukan pada saat duduk. Wa aqalluhu, adapun paling sedikitnya salam adalah assalamu alaikum, marratan wahidatan, satu kali. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya salam adalah assalamu alaikum warahmatullah, marrataini, dua kali, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Wasabi'a asyarah, adapun rukun yang ke-17, niyatul khuruj minas salati, adalah niat keluar dari salat. Apakah termasuk fardunya atau rukunnya salat niat keluar dari salat? Menurut ini iya. Wa hadza wajhun marjuhun, ini adalah pendapat yang marjuh, lemah. Wakilah, dan ada yang mengatakan la yajibu dzalika, tak wajib apa hal itu. Ayniyatul khuruji, yakni tak wajib apa niat keluar dari salat. Wa hadzal wajhu huwal asahhu, adapun wajah ini adalah yang as. Ada perbedaan antara kaul dan wajah. Untuk menyatakan pendapat kadang menggunakan istilah kaul, kadang menggunakan istilah wajah. Menggunakan istilah kaul kalau itu datang dari imam, katakanlah Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan wajah kalau pendapat itu datang dari ulama-ulama penganut Imam Asy-Syafi'i. Wasamin asyara, adapun yang ke-18, tartibul arkani, adalah mengurut rukun-rukun itu. Artinya melaksanakan rukun-rukun itu secara tertib. Hatta bayna at-tasahhudil akhiri was salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, bahkan termasuk harus tertib antara tasahud akhir dan baca salawat kepada kanjeng Nabi di dalam tasahud akhir.
Wa qauluhu adapun perkataan ki musannif ala ma dzakarnahu tartibul arkani ala ma dzakarnahu melakukan rukun-rukun secara tertib sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan itu. Jadi seolah-olah tertibnya berdasarkan urut-urutan yang disebut di atas. Betul, tapi ada pengecualian. Adapun perkataan musannif ala ma dzakarnahu istasna adalah ini khabarnya. Qauluhu ini mubtada, istasna itu khabarnya. Adalah dikecualikan minhu dari qauluhu wujubu muqaranatun niyati di takbiratul ihrami, apa wajibnya bersamaannya niat dengan takbiratul ihram. Itu di situ tidak ada tertib, akan tetapi niat bersama-sama takbiratul ihram. Mulut bertakbir, hatinya niat. Wa muqaranatul julusil akhir di tasyahudi, dan berbarengannya duduk yang terakhir dengan tasyahud. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jurus yang terakhir bersamaan dengan tasyahudnya. Jurus yang terakhir bersamaan juga dengan salawat atas kanjeng Nabi. Wassalatu adapun salat, sunanuha adapun sunnah-sunnahnya salat, qabla dukhuli fiha sebelum masuk di dalam salat, sayani adalah dua perkara. Sekarang akan menjelaskan sunnah-sunnahnya salat. Sunnah-sunnahnya salat itu ada dua. Yang pertama sunnah-sunnah salat sebelum orang melakukan salat. Yang kedua adalah sunnah-sunnahnya salat di saat orang sedang melakukan salat. Yang dibicarakan sekarang adalah sunnah-sunnah salat sebelum orang melakukan salat. Wassalatu adapun salat, sunanuha adapun sunnah-sunnahnya salat, qabla dukhuli fiha sebelum masuk di dalam salat, sayani itu ada dua. Pertama al-adanu adzan. Wa huwa lughatan adapun adzan secara bahasa al-i'lamu adalah pemberitahuan. Wa syar'an adapun adzan secara syara adalah zikrun maksusun lil i'lami bi dukhuli waqti salatin mafruḍatin, adalah zikir khusus, bacaan khusus untuk memberitahukan masuknya waktunya sholat fardu. Zikir tertentu yang maksudnya untuk memberikan tahu kepada masyarakat bahwa waktu sholat fardu sudah masuk. Wa alfadhuhu adapun lafal-lafalnya dan masna adalah masna. Masna ini adalah isnani. Kalau isnani berarti 4 kali, isnani dua berarti 4 kali. Allahu akbar sudah 2. Allahu akbar 2, 4 kali berarti. Lafalnya adzan itu adalah makna yakni dua. Illa takbir awalahu, kecuali takbir di awalnya. Fa'arbaun maka itu 4 kali. Wa illa tauhid akhirahu, kecuali tauhid di akhir adzan fawahidun itu 1 kali. Jadi ada yang masna, ada yang 4, ada yang 1 kali. La ilaha illallah terakhir itu 1 kali. Wal iqamatu nomor 2 iqamah. Yang pertama adzan, yang 2 iqamah. Wa huwa adapun iqamah masdaru aqama adalah masdarnya aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Tsumma summiya bihi az-zikru al-maqsus. Kemudian dinamakan bihi dengan iqamah apa zikir khusus. Pada asalnya iqamah itu adalah masdar dari aqama yuqimu. Akan tetapi kemudian iqamah dijadikan nama bagi bacaan tertentu. Kenapa bacaan tertentu itu disebut iqamah? Li'annahu yuqimu ila sholati,
karena sesungguhnya iqamah itu adalah mendirikan orang kepada salat. Wa innama yusra'u kullun minal adzani wal iqamati, dan hanya saja disunnahkan, yusra'u maksudnya disunnahkan, kullun apa masing-masing, minal adzani wal iqamati dari adzan dan iqamah, disunnahkan lil maktubati bagi salat maktubah. Salat maktubah itu salat yang 5 waktu. Adzan dan iqamah itu hanya disunahkan untuk salat maktubah. Wa amma ghairuha, adapun selain maktubah, fayunada laha as-salatu jami'ah, maka dinidakkan bagi selainnya, fayunada laha maka dinidakkan laha bagi ghairuha apa semacam bacaan as-salat jami'ah, bacaannya as-salat jami'ah atau as-salatu jami'ah. Kalau dibaca as-salatu jami'ah berarti mubtada khabar. Kalau dibaca as-salata dibaca nasab menjadi i'rab. Di dalam alfiyah ada bab i'rab. Sama dengan salat tarawih nasab. Salat tarawih salatan. Wa sunanuha ba'da dukhuli wallahu a'lam.